Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlayatul Qadriyah dengan NIM 856982864. Nah, pada kesempatan sesi kali ini saya akan menjelaskan terkait materi hasil praktikum yang telah saya selesaikan. Adapun praktikum yang telah saya lakukan yaitu tentang kegiatan praktikum 3 mengenai struktur sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada kesempatan kali ini terkait organ-organ pada sistem pencernaan manusia yang akan kita bahas yaitu ada 7 bagian, yaitu kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada mulut, kemudian yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, keempat ada usus halus, kelima usus besar, 6 ada rektum, dan yang ketujuh ada anus. Pada umumnya, proses pencernaan itu terjadi melalui dua cara, yaitu yang pertama secara mekanik dan yang kedua yaitu secara kimiawi. Adapun pencernaan yang terjadi secara mekanik itu terjadinya mulai dari mulut, kemudian dibantu oleh gigi, kemudian setelah itu diteruskan ke kerongkongan dan bermuara di lambung yang dibantu oleh gerakan dinding lambung atau biasa disebut dengan gerakan peristaltik. Sedangkan pada pencernaan kimiawi, proses pencernaan terjadi melalui destruksi enzim yang kemudian enzim tersebut menyerap makanan menjadi sari-sari makanan yang kemudian terjadi absorpsi nutrisi serta pembuangan kotoran melalui anus. Ada beberapa bagian dari sistem pencernaan yang menghasilkan enzim, yaitu pertama, mulut. Enzim yang dihasilkan oleh mulut yaitu enzim amilase. Adapun yang kedua, enzim yang dihasilkan oleh lambung yaitu enzim klorida dan pepsin. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas yaitu enzim lipase, amilase, tripsin, dan kimotripsin. Dan enzim yang dihasilkan oleh usus halus yaitu enzim sukrase, peptidase, dan laktase. Adapun pada usus besar itu sebenarnya tidak terdapat enzim, namun terdapat bakteri baik yang membantu proses pencernaan sisa-sisa makanan sehingga bermanfaat bagi kesehatan. Akan dijelaskan beberapa macam enzim beserta fungsinya. Nah, yang pertama yaitu enzim amilase. Enzim ini terdapat pada saliva yang berfungsi untuk mencerna karbohidrat menjadi gula, misalnya glukosa dan maltosa. Kemudian yang kedua, ada enzim pepsin yang dihasilkan lambung, berfungsi untuk mencerna protein menjadi peptide dan asam amino. Yang ketiga, ada enzim lipase. Ini terdapat di pankreas, yaitu untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat, ada enzim tripsin dan kimotripsin, dihasilkan oleh pankreas juga, berfungsi untuk mencerna protein menjadi asam amino dan peptide secara sederhana. Adapun enzim yang kelima yaitu enzim peptidase. Ini terdapat pada usus halus. Fungsinya untuk mencerna peptide serta asam amino menjadi asam amino secara sederhana. Yang keenam, ada enzim sukrase, terdapat di usus halus juga. Ini fungsinya untuk mencerna laktosa menjadi glukosa serta fruktosa. Dan yang terakhir yaitu ada enzim laktase. Ini terdapat pada usus halus. Nah, ini enzim laktase berfungsi untuk mencerna laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada sistem pencernaan manusia berperan penting bagi kesehatan tubuh. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengkonversi makanan menjadi nutrisi yang kemudian
diserap oleh tubuh guna untuk membantu metabolisme tubuh. Demikian pemaparan materi terkait kegiatan praktikum 3 yang telah saya selesaikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.